Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christina Nembong, NBI 257. Saya dari kelas E, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, atau biasa disebut juga dengan Untak Surabaya. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan evaluasi akhir semester mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen yang bertema dengan kepemimpinan. Yang pertama, kita akan menjelaskan pengertian dari kepemimpinan. Menurut Howard H. Hoyt, kepemimpinan ialah seni untuk mempengaruhi tingkah laku manusia dan kemampuan untuk membimbing orang. Dari pengertian tersebut, dapat dikemukakan bahwa pada kepemimpinan itu terdapat unsur-unsur. 1. Kepemimpinan memiliki kemampuan mempengaruhi orang lain, dalam hal ini bawahan atau anggota. 2. Seorang kepemimpinan memiliki kemampuan untuk mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain. 3. Untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. 4. Inovasi adalah hal yang membedakan antara pemimpin dengan pengikut. 5. Pemimpin itu memimpin dengan contoh, bukan dengan paksaan. Dan yang terakhir, pemimpin tidak menciptakan pengikut. Pemimpin itu menciptakan lebih banyak pemimpin. Yang berikutnya kita akan menjelaskan mengenai kepemimpinan menurut para ahli. Kepemimpinan adalah proses induksi atau mempengaruhi orang lain agar bertindak menuju atau mencapai tujuan umum. Yang pertama, menurut para ahli, menurut Fred Smith, kepemimpinan ialah upaya mempengaruhi orang lain agar mereka secara sadar melakukan apa yang tidak ingin mereka lakukan. Yang kedua, menurut John Ginger, adalah pemimpin yang inspiring atau inspirasional dalam arti mencerahkan dan menggerakkan orang lain mencapai kemajuan dan kemuliaan. Dalam hal itu memiliki pandangan kepemimpinan yang efektif dan mencerahkan itu harus ditunjukkan paling tidak dalam 3 hal: pelayanan, kedekatan dan komunikasi, dan yang terakhir keteladanan. Walaupun belum ada kesatuan pendapat antara para ahli mengenai syarat-syarat ideal yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin, akan tetapi beberapa di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut. 1. Memiliki inteligensi yang tinggi dan pendidikan yang umum yang luas. 2. Bersifat ramah tamah dalam tutur kata, sikap, dan perbuatan. 3. Berwibawa dan memiliki daya. 4. Sehat jasmania dan rohani, fisik maupun mental. 5. Kemampuan analistik. 6. Memiliki daya ingat yang kuat. 7. Mempunyai kapasitas integratif. 8. Keterampilan berkomunikasi. 9. Keterampilan mendidik. Dan yang terakhir adalah personalitas dan objektivitas. Yang berikutnya kita akan menjelaskan mengenai teori-teori dalam studi kepemimpinan. Yang pertama, teori sifat atau karakteristik kepribadian atau trait theories, meliputi 1. Seseorang dapat menjadi pemimpin apabila memiliki sifat yang dibutuhkan oleh seorang pemimpin. 2. Titik tolak teori keberhasilan seorang pemimpin ditentukan oleh sifat kepribadian baik secara fisik maupun psikologis.
ketiga, keefektifan pemimpin itu ditentukan oleh sifat, perangai, atau ciri kepribadian yang bukan saja bersumber dari bakat, tapi dari pengalaman dan hasil belajar. Berikutnya, teori Great Men meliputi pertama, kepemimpinan merupakan bakat atau bawaan sejak lahir seseorang. Pemimpin besar dilahirkan, bukan dibentuk. 2. Benis and Nanus 1990 menjelaskan bahwa teori ini berasumsi pemimpin dilahirkan, bukan diciptakan. 3. Kekuasaan berada pada sejumlah orang tertentu yang melalui proses pewarisan memiliki kemampuan memimpin atau karena keberuntungan memiliki bakat untuk menempati posisi sebagai pemimpin. 4. Disebut great man karena pada saat itu pemimpin dianggap kualitas laki-laki. Dan yang terakhir, asal raja menjadi raja. Yang berikutnya, teori perilaku atau behavior theories meliputi 1. Keberhasilan seorang pemimpin sangat tergantung pada perilakunya dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan. 2. Gaya atau perilaku kepemimpinan tampak dari cara melakukan pengambilan keputusan, cara memerintah atau instruksi, cara memberi tugas, cara berkomunikasi kepada anggota atau bawahannya, cara mendorong, cara memberikan semangat kepada bawahan atau anggota, cara membimbing dan mengarahkan, cara menegakkan disiplin, cara memimpin rapat, dan cara menegur dan memberi sanksi. Berikutnya, teori kontingensi atau teori situation meliputi yang pertama, resistensi atas teori kepemimpinan sebelumnya yang memperlakukan asas-asas umum untuk semua situasi. Yang kedua, teori ini berpendapat bahwa tidak satu jalan atau kepemimpinan terbaik untuk mengelola dan mengurus satu organisasi. Dan yang ketiga, keyakinan dasar pendekatan kontingensi adalah perilaku pemimpin yang efektif pada situasi tertentu belum tentu efektif pada situasi lainnya. Yang berikut, teori Big Bang meliputi yang pertama, suatu peristiwa besar menciptakan seseorang menjadi seorang pemimpin. 2. Mengintegrasikan antara situasi dan pengikut. 3. Situasi merupakan peristiwa besar seperti revolusi, kekacauan atau kerusuhan, pemberontakan, reformasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir, pengikut adalah orang yang menokohkan seseorang dan bersedia patuh dan taat. Oleh karena itu, teman-teman, sebagai kesimpulannya, kepemimpinan itu atau leadership merupakan sebuah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain atau dalam hal pekerjaan yang bertujuan untuk mencapai tujuan organisasi tersebut ataupun untuk mencapai tujuan dari suatu perusahaan yang telah ditetapkan sebelumnya. Baik, itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih.